Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami. Saya Muhammad Fajri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menentukan nilai tertinggi dan terendah pada tabel di Microsoft Excel. Sebelumnya, silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendapat informasi video terbaru kami. Oke, langsung saja. Cara menentukan nilai tertinggi dan terendah pada tabel di Microsoft Excel. Pertama-tama, kita klik dua kali Microsoft Excel. Bisa Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, atau yang lainnya. Kita klik dua kali Microsoft Excel. Lalu kita klik dua kali blank workbook. Pertama-tama kita klik menu file. Lalu kita klik open, klik recent workbooks. Lalu kita pilih dokumen mana yang akan kita buat. Misalnya yang ini. Dan inilah datanya. Datanya berupa daftar nilai ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS siswa kelas 5 IPA beserta nilai akhir atau rata-ratanya di sekolah SMK 5 Kota Baru bulan Agustus 2021. Nah, kali ini kita akan mencoba menentukan nilai rata-rata siswa tertinggi dan nilai rata-rata siswa terendah. Untuk menentukan nilai rata-rata siswa tertinggi, kita bisa menggunakan rumus fungsi max. Sedangkan untuk menentukan nilai rata-rata siswa terendah, kita bisa menggunakan rumus min. Sebelumnya kita bahas dulu fungsi max dan min. Fungsi max merupakan fungsi Excel untuk menentukan nilai tertinggi atau terbesar dari sekumpulan nilai atau data. Sedangkan fungsi min merupakan fungsi Excel yang berfungsi untuk menentukan nilai terendah atau terkecil. Nah, kali ini kita akan mencoba menentukan nilai rata-rata siswa tertinggi. Untuk menentukan nilai rata-rata siswa tertinggi, caranya kita buat rumusnya seperti ini. Max, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi di bagian kolom rata-rata ini yang dimulai dari F6 sampai F15. Lalu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini, dan kita bisa mengetahui nilai rata-rata siswa tertinggi yaitu di atas 90,5 yang mengikuti nilai rata-rata. Dan inilah rumus nilai rata-rata siswa tertinggi. Selanjutnya, menentukan nilai rata-rata siswa terendah. Untuk menentukan nilai rata-rata siswa terendah, caranya kita buat rumusnya seperti ini. Lalu buka kurung, lalu kita seleksi dimulai dari F6 sampai F15 di bagian kolom rata-rata ini. Lalu jika sudah, kemudian tutup kurung,
kemudian tekan enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa mengetahui nilai rata-rata siswa terendah yaitu 60,5, mengikuti nilai rata-rata yang ini. Jadi, untuk nilai rata-rata siswa tertinggi yaitu 90,5 didapat dari siswa bernama Randy. Sedangkan nilai rata-rata siswa terendah yaitu 60,5 didapat dari nama Dika. Dan inilah rumus dari min. Selanjutnya ada rumus Excel yang bernama rumus Excel Max A. Rumus Excel Max A adalah fungsi atau function yang digunakan untuk menghitung nilai maksimum data numerik maupun non-numerik suatu range. Untuk data non-numerik bisa berupa teks atau null dan boolean yaitu true atau 1 dan false atau null. Tipe data boolean umumnya dihasilkan dari operasi logika. Untuk contoh rumus Excel Max A dapat dilihat dari data ini. Data ini memuat true yang bernilai 1, false yang bernilai 0, dan true bernilai 1, dan teks yang bernilai 0. Dan di sini kita akan menentukan ini dan di sini kita akan menentukan hasil dari data ini. Untuk menentukan hasil dari data ini, caranya kita buat rumusnya seperti ini. Lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari data ini. Dari A4 sampai A7. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dan hasilnya menjadi 1. Dan inilah rumus dari Max E. Selanjutnya rumus Excel min A. Rumus Excel min A adalah fungsi atau function yang digunakan untuk menghitung nilai minimum data numerik maupun non-numerik suatu range, baik data numerik dan non-numerik. Data non-numerik berupa teks atau null dan boolean yaitu true atau 1 dan false atau null. Tipe data boolean umumnya dihasilkan dari operasi logika. Untuk menentukan nilai min A, caranya kita buat rumusnya seperti ini. Min A, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari data ini. Lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dan inilah datanya atau hasilnya. Dan inilah rumusnya. Nah, gimana? Mudah bukan? Baiklah, demikian tutorialnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.